Dia adalah gadis yang cantik dan cerdas, tapi sedikit ceroboh. Pagi ini dia ada jadwal wawancara penting, tapi saat sarapan, ia menumpahkan makanan di bajunya. Panik, ia mencoba menutupi noda itu dengan penghapus. Hasilnya malah terlihat aneh. Dalam perjalanan, ia begitu tenggelam membaca buku hingga kelewatan stasiun. Ia berlari sekuat tenaga, tiba di perusahaan dalam keadaan terburu-buru, tepat setelah namanya dipanggil. Dengan tergesa, ia masuk ke ruang wawancara, meminta maaf, lalu duduk. Sayangnya, salah satu pewawancara memperhatikan penampilannya, pemain 246. Dengan dingin, pewawancara itu berkata, orang yang tidak menghargai waktu dan penampilan tidak pantas jadi pengacara, silakan keluar. Gadis itu tertunduk, sedih. Namun sebelum pergi, ia berkata, saya akan duduk di luar. Jika Anda berubah pikiran, panggil saya kembali. Tak lama setelah ia keluar, seorang pewawancara lain mengungkapkan fakta bahwa gadis itu adalah juara nasional. Semua terdiam, lalu sepakat memberinya kesempatan kedua. Ia kembali dipanggil bersama kandidat lain. Pertanyaan pertama langsung menguji logika. Sebuah kereta dengan 100 penumpang hampir menabrak batu. Jika masinis mengubah jalur, 100 orang selamat, tapi seorang pekerja di jalur lain akan mati. Apakah ini bisa dianggap pembunuhan? Para kandidat menjawab seragam, tidak, itu keputusan terpaksa, bukan pembunuhan. Tapi gadis itu menjawab lantang, ya, itu pembunuhan. Pewawancara senior menatapnya tajam. Meski ia menyelamatkan 100 orang, apakah menurutmu masinis harus dihukum? Gadis itu menjawab cepat, saya tidak bilang dia harus dihukum. Pertanyaannya, apakah ini pembunuhan? Ya, karena masinis tahu, begitu ia mengganti jalur, pekerja itu pasti mati. Dan jika Anda sengaja mengambil tindakan yang menyebabkan kematian seseorang, itu disebut pembunuhan. Ruangan mendadak sunyi. Saat itulah semua orang sadar, gadis ini punya IQ di atas 150.